gagal menginisiasi apa ya? Ya mungkin karena saya menganggap ini sebuah perintah itu kan. Jadi ketika tadi saya mengomongkan tentang syahadat, tentang basmalah, tentang innalillahi dan alhamdulillah. Ketika kita bersalah kan menyaksikan, kemudian mengakui. Dari proses menyaksikan, petik dikatakan ini sebagai pandemik atau sebagai pagebluk. Apakah kita dengan melihat dan mendengar terus kemudian kita hanya meratap? Padahal kalau kita mengatakan kita telah diberi bekal lebih, berarti bekal itu kita gunakan untuk apa? Ketika kita tidak bisa menangani langsung atau mengobati, berarti kita ada tugas yang lain. Nah, kebetulan waktu itu sebenarnya saya dengan teman-teman tuh pengen bergerak untuk membuat kedai kopi di sebuah pondok yang kondisi ekonomi sudah mulai drop, tapi ternyata itu belum diperbolehkan karena muncul pagebluk ini. Si teman ini ngomong, "Mas, aku tak izin dhisik tak produksi maneh hand sanitizer." Dia mengatakan seperti itu. Saya waktu belum ngeh. Kalau saya juga ketika berita ini muncul, saya pun diperintah untuk melakukan itu. Baru hari ketiga setelah dia mengatakan itu, ada salah satu teman pemangku pondok tanya, "Mas, golek hand sanitizer nang ndi yo?" Loh, kok ada kalimat itu juga? Dan itu belum saya respon langsung. Baru 3 jam kemudian saya ingat, loh, wingi anak konco sih produksi itu. Saya kontak, aku lek butuh hand sanitizer ya apa? Iki tujuannya bukan untuk saya jual, saya bagikan ke teman-teman pondok. Waktu itu dia bilang, "Mas, aku saja juga ada program untuk memberikan gratis, tapi hari ini program itu sudah habis." Oke, saya beli, tapi tidak beli sebagai pembeli umum. Aku pengen tuku tapi kayak rego dasar ya, minimal aom gak rugi, saya bilang gitu. Karena waktu itu kebetulan saya ada duit gitu loh. Saya belilah itu dengan waktu itu ada duit 400 saya lupa. Dapat 2 jerigen. 5 literan. 5 literan berarti 10 liter kan. Iki aku akate ya diomongin tuku ya gak. Karena saya berharap kamu juga nggak rugi. Saya pun berharap ini juga saya tidak kemahalan, saya bilang begitu. Karena disepakati ya sudah dapat 2 jerigen. Oke, saya bawa, langsung saya bagi ke teman yang butuh tadi. Satu di Pondok Luhur, kedua di mana? Gus Ikhwan itu di Sumber Pasir. Tuh. Terus di teman-teman pengasuh panti asuhan di daerah Kepanjen sana. Ini adalah bentuk perintah, saya anggap ini perintah dari Allah kepada saya untuk bagaimana mengadakan hand sanitizer tadi, walaupun ini beli, saya tidak produksi sendiri, tapi saya beli dengan harga yang paling murah. Kemudian saya bagian, walaupun ada bagian-bagian yang saya jual juga, tapi dengan istilah bayar seikhlasnya. Satu orang hanya boleh beli satu, supaya tidak diborong kemudian dijual ulang. Tujuannya itu supaya saya tetap ada duit untuk pengadaan lagi, untuk saya bagi lagi. Tetapi ternyata setelah perkembangannya pondok pesantren itu dipulangkan santri-santrinya. Akhirnya saya berpikir, berarti sudah kehabisan segmen untuk berbagi ini. Oke, ini tetap yang ada tetap saya habiskan untuk dibagikan, tapi terpikir bagaimana untuk ini, karena melihat berita, mendengar bahwa disinfektan yang disemprotkan itu tidak bagus untuk tubuh tuh. Akhirnya ada teman si Yudhista saya bilang tadi, berita tentang ketidakefektifan ataupun justru berbahayanya bahan disinfektan untuk tubuh. Itu akhirnya Mas Yudhista itu cerita, kenapa tidak menggunakan lampu UV saja, ultraviolet. Toh di dunia medis juga digunakan untuk sterilisasi ruang operasi, ruang
yang sangat beresiko dengan infektan itu sendiri, baik kuman, baik bakteri, virus, itu disterilisasi dengan menggunakan ultraviolet. Bahkan alat-alat medis, bahkan dunia salon kecantikan itu sterilisasi menggunakan itu. Dia ada box tersendiri, terus isinya adalah lampu UV itu. Nah, akhirnya ada artikel yang dimana di dalam artikel itu disebutkan alat transportasi umum itu sterilisasinya menggunakan UV itu. Begitu dia di terminal berhenti, dinyalakan lampu UV itu untuk sterilisasi. Nah, akhirnya terpikir bagaimana itu kita gunakan untuk sterilisasi ruangan-ruangan dan manusia. Dan siapa tahu besok itu pun bisa kita cobakan mungkin ke masjid ya, yang masih aktif untuk sholat jamaah. Kalau untuk panti khawatirnya nanti diminta belum ya, bukan kok tidak boleh, tapi karena amunisi untuk berbagi itu belum ada. Jadi tujuan awal ini adalah siapa tahu orang juga berpikir membuat itu daripada disemprot, kan kasihan orang. Bayangkan kalau sehari 4 kali disemprot, lama-lama paru-parunya penuh dengan disinfektan. Yang saya tahu adalah saya punya Allah, yang saya tahu. Tapi bagaimanapun ketika kita yakin punya Allah, kan kepercayaan Allah kepada kita belum tentu dapat. Atau bisa jadi kita tidak bisa mengambil kepercayaan itu. Nah, upaya saya sebagai manusia adalah saya berupaya awal gerak Ibu Hajar itu dengan Safa dan Marwah. Saya tetap waktu itu saya punya duit 500.000, kemudian 2 juta, 2,5 juta kita lempar dulu, berian. Loh kok hitung gratis terus ya apa? Sembuh karo. Ada kepercayaan orang lain. Loh kok bisa berbagi duit itu dibuang-buang? Padahal saya melihat bukan duit saya sendiri. Sebenarnya itu kan zakat yang saya simpen. Loh, sudah waktu dikeluarkan. Walaupun mungkin timingnya belum, tapi karena melihat kondisi darurat ini wajib dikeluarkan. Saya lempar duit 2,5 itu. Dengan kondisi seperti itu dia wani berbagi, kenapa saya tidak? Ono sing titip 100, ono sing titip 200, ada yang titip 1 juta. Akhirnya dari situ kita putar terus pengadaan Indonesia Center sampai akhirnya ini lampu ini. Saya seringkali menjawab dengan selorohan ya, kutukan leluhur. ya mungkin karena leluhur saya itu selalu berbuat bahkan ratusan atau ribuan kali lipat dari apa yang saya kerjakan. Membuat pondok pesantren gratis. Nah, kemudian mau tidak mau ketika kata gratis itu kan makannya juga tanggung jawab beliau. Ya dari situ saya sebagai cucu, sebagai keturunannya mosok tidak. Bahkan seringkali dipaksa harus berbuat seperti itu. Ya. Mau tidak mau saya harus berbuat seperti itu. Ada dalam petik keterpaksaan. Tiba-tiba orang datang ke rumah minta. Kalau sudah ada orang minta berarti ada yang nyuruh minta tuh. Coba Gusti Allah juga. Walaupun mungkin saat itu saya belum ada, saya bilang, nggih, mangke cobi. Ya, tapi alhamdulillah begitu saya menyanggupkan diri karena menerima itu perintah dari Tuhan, dari Allah, siap laksanakan. Bosone wong anu kan begitu, siap laksanakan, mbuh apa gak ngerti apa siap laksanakan, melaku. Ya alhamdulillah ada kasih. Artinya adalah lek gak duwe jenenge ora tau duwe, manusa lain kan duwe apa juga. Tubuh juga dari Allah juga, nyawa Gusti Allah juga. Ya, siap laksanakan. Apapun itu siap laksanakan. Bahkan dipikir-pikir ngopeni arek sak mono akeh kan juga dodolan kopi boleh cukup. Tapi nyatanya ya ndak kurang juga. Per waktu sesuai kebutuhan selesai.
Akhirnya saya mencoba untuk sudahlah, saya berbuat saja. Entah ini dimaknai sedekah, entah ini dimaknai saya berbuat karena perintah. Karena pada posisi saya tidak berani. Apakah saya sedekah? Sing tak sedekah wek sapa juga. Berarti kan saya hanya berbuat untuk mengembalikan, berbuat untuk menyalurkan. Wek Gusti Allah juga. Kalau saya mengatakan saya bersedekah, sing tak sedekah wek sapa? Beramal, amali sapa juga. Sehingga saya coba untuk, saya tidak mau tahu dengan peristilahan itu, daripada saya terjebak di situ. Hitung-hitungan akhirnya, sing kudu 2,5% lah, kudu apalah. Ada sebagian hak orang lain dalam rezekimu kan begitu. Sebagian iso 10%, iso 50%, iso 90%, sebagian. Per waktu kita tidak bisa mengatakan itu. Saiki butuh apa? Butuhku 10%, yo 10% pangan, sisa 90 wae wong liya. Kan begitu. Ya, ini bisa benar bisa salah, tergantung sudut pandang orang. Kalau bagi saya seperti itu. Ojo wong liya, bojoku kadang-kadang gak iso nrimo iku kok. Loh serius? Loh ya? Nah, kan begitu. Tapi lambat-laun akan mengetahui itu. Oh iya. Kalau saya merasakan sebenarnya malah justru kembali ke diri saya sendiri yang paling terasa. Karena apa? Semakin saya bisa melaksanakan perintah, berarti saya semakin dipercaya. Taruhlah saya sebagai anak buah dari sebuah perusahaan atau ada juragan gitu kan. Ketika saya diperintah juragan saya dan selalu bisa mengerjakan, berarti juragan saya akan semakin percaya. Kembali ke saya sendiri. Lek diomongno rezeki tambah lancar. Talang lek gelem dilewati kan teles terus. Lek gak gelem dilewati kan garing. Atau ketika talang itu tak buntu di sini, luber-luber akhirnya malah sakit tuh, jebol tuh. Dilewati sudah, sampaikan saja. Terus pasti teles kok. Pasti kita akan kelewatan. Contoh misal kemarin inilah, dengan saya berbagi ini, ya. Otomatis dalam kondisi seperti ini warung tutup tuh. Tapi saya tetap berbuat. Aku tidak berpikir bagaimana saya nanti. Yang penting adalah sekarang yang namanya zakat ini harus saya keluarkan. Ya ndilalah, jenenge wong Jawa ndilalah, kersane Allah. Kok saya tidak sadar saya menggunakan background produk kopi saya itu. Ono bungkus kopi jenenge Cangkir Laras. Kemudian di roll banner itu saya tulisi di hand sanitizer bayar seikhlasnya 1 orang 1. Terfoto ada tulisan Cangkir Laras juga. Dilalah itu dibaca orang. Jualan kopi kah? Iya. Niatan saya adalah ini saya berbagi gratis atau menjual seikhlasnya. Tapi dengan ada kata Cangkir Laras kopi, orang bertanya, kopinya dijual kah? Dijual. Berupa apa? Bubuk bisa, biji bisa. Di hari berikutnya orang pesen kopi. Di luar nalar tuh rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Nah, itu sudah pasti basah kok. Jangan pernah takut tidak dapat rezeki. Karena pasti, wahai dunia, mengabdilah kepada mereka yang mengabdi kepadaku. Itu kata Allah. Wahai dunia. Jenis kalimat dunia kan kabeh. Apapun berupa dunia, itu akan mengabdi kepada kita ketika kita mengabdi kepada Allah. Kita mau berdunia, lari ke Gusti Allah itu. Tapi begitu kita mengabdi pada Allah, bukan berarti kemudian membuta loh ya, mengabdi itu. Tapi kita tetap harus bersaksi terus. Seperti kata tadi, ada persaksian syahadat, bismillah, innalillahi dan hamdalahnya tetap kita gunakan. Dunia akan bukan kok tiba-tiba mengejar kita, enggak. Pasti Allah akan menyuruh. Karena ini adalah sebuah potensi ataupun istilahnya adalah sangu yang kita gunakan untuk mengabdi kan begitu.